Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah. Okay, class. For the first, I want to say congratulations that you have completed the second term which talk about energy. Okay. And welcome to the third term. We will talk about living things, ya, atau peduli terhadap makhluk hidup. Di mana makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama ada plants dan the second is animals. Ya, let's see the maps. Our adventure maps, okay? For the first, you have complete the Sun Island, and the second, you have complete the Energy Island, and for the third, congratulations, you have complete the mid test, and now we will stand on plants and animal items. Okay, harus lebih semangat lagi belajarnya, ya, karena kita sudah memasuki tema 3. Oke, ini akan lebih menantang. Setiap kalian naik tingkat, naik level, maka tantangannya akan semakin berat, tapi harus dijalani sebaik mungkin agar kalian dapat menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, ya. Dan pertama, modalnya harus semangat, kedua harus percaya diri, dan ketiga harus mandiri. Oke. Ya, selamat datang di tema 3 subtema 1 pembelajaran 1, ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam dan pemanfaatannya. Pasti teman-teman bertanya, apa sih bentang alam, gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari di tema sebelumnya, namun kita akan lebih perdalam lagi wawasan kita mengenai bentang alam ini dan juga pemanfaatannya seperti apa, ya. But before we study, set your hand for a prayer, please. Head down, please, and let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Ya Allah, give me blessed knowledge and give me good understanding. Amin ya robbal alamin. Oke, kelas. Nah, first question. Masih ingatkah kamu dengan pemanfaatan SDA berdasarkan daerahnya? Ingat, di tema sebelumnya kita sudah belajar pemanfaatan SDA berdasar 3 kategori daerah atau wilayah. Yang pertama ada pantai, yang kedua ada dataran rendah, yang ketiga ada dataran tinggi. Ya. Nah, ini akan sangat berkaitan sekali dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, di mana Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentang alam yang dibagi menjadi 3 wilayah. Oke, apa saja itu? Coba sebutkan. Oke. Nah, 3 wilayah itu adalah pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Ya, jadi ini merupakan bentang wilayah secara umum, ya. Nah, di mana apa sih bentang alam? Tadi yang pertama. Bentang alam ini biasa juga disebut dengan kenampakan alam. Ya. Jadi hamparan alam yang membentang di dunia ini, ya. Di mana ada banyak sekali jenisnya, ada laut, ada lembah, ada gunung, ada bukit, ada danau, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam bentang alam, ya. Namun, kenampakan alam tersebut, teman-teman, dibagi secara umum menjadi 3 daerah atau 3 wilayah. Yang pertama adalah pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Oke.
Nah, masih ingatkah kalian tentang perbedaan dari ketiga wilayah bentang alam ini? Coba ingat-ingat. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau misalkan digambarkan, teman-teman, perbedaannya yaitu ini sudah jelas ada di pantai. Nah, dataran rendah ini yaitu dataran yang datar ya, dimana ketinggiannya itu tidak terlalu tinggi ya. Nanti akan dijelaskan lebih dalam mengenai dataran rendah. Ini hanya gambarnya saja. Oke, dan ini dataran tinggi ya, dimana dataran rendah ini biasanya agak jauh dari pantai. Nah, ini gambar yang sebenarnya lebih jelas lagi ya. Ini berdasarkan ketinggian, kalau ini kan berdasarkan kontur yang bukan ketinggian. Nah, kalau misalkan ini kita lihat daerah pantai ya, tinggiannya sampai berapa meter dari permukaan laut, dataran rendah berapa meter dari permukaan laut, dan juga ini dataran tinggi. Oke. Nah, teman-teman, untuk mengetahui perbedaan dari ketiga wilayah bentang alam ini, teman-teman coba pause dulu video ini dan kembali baca modulnya. Ya, dimana kalian dapat menemukan di modul tersebut 3 perbedaan dari dataran daerah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, secara lebih singkat, ya. Yang pertama, pantai. Pantai ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Oke, ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Oke, yang selanjutnya yaitu dataran tinggi. Nah, untuk dataran tinggi, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, kalau misalkan kalian baca di buku halaman 6, dataran tinggi ini biasa juga disebut dengan plateau atau plateau ya, yang terletak dari 500 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang dari 200 meter. Dari atas permukaan laut. Jadi ini permukaan laut. Ini 200 meter ya. Permukaan laut yang bawah. 200 meter dari permukaan. Nah, pada umumnya dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai ya. Jadi dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya yaitu kemarin kita di tema sebelumnya sudah dibahas bahwa di dataran rendah ini seperti perkotaan ya, di mana ada pertanian, ada peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu yang dapat bertahan hidup di suhu di dataran rendah ya. Jadi masing-masing daerah ini teman-teman memiliki kriteria suhu sendiri ya, dimana pantai biasanya sangat panas, dataran tinggi itu sangat dingin, dan dataran rendah hampir mendekati panas. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba kalian identifikasi ya, baik itu boleh bertanya, boleh cari di internet, boleh baca di buku, dan juga identifikasi perbedaan antara pantai, dataran tinggi, dataran rendah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, yang pertama yaitu lokasi. Pantai itu lokasinya gimana sih? Ketinggiannya berapa sih? Dan lain sebagainya. Ciri-cirinya seperti apa?
sumber daya alam yang dapat bertahan hidup atau misalkan sumber daya alam tidak hidup, ya, terdapat di pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Apa saja ya, boleh ditulis. Manfaatnya bagaimana dan juga mata pencaharian penduduknya seperti apa. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Kita hanya membahas mengenai bentang alam. Teman-teman boleh nanti diskusikan di Zoom dan juga boleh cari lagi, baca lagi wawasannya di internet maupun di buku, ya. So, what we have learned for today. Yang pertama, bentang alam atau kenampakan alam adalah hamparan alam dengan bentuk yang beraneka seperti gunung, pantai, laut, dan lainnya. Secara umum, bentang alam dibagi menjadi 3, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi tersebut memiliki perbedaan karakteristik yang khas, ya, di mana masing-masing wilayah tersebut mempunyai karakter perbedaan satu sama lain. Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai bentang alam ini, kalian juga dapat membaca buku tematik di paket halaman 5 sampai 6 dan juga 28 sampai 30. Sebenarnya untuk tugas yang teman-teman juga bisa menggunakan di modul, ataupun teman-teman boleh lihat di buku tematik 4C halaman 6, ya. Namun di sana dengan ciri-ciri atau kriteria yang berbeda. Kalian boleh isi untuk pelajari. Nah, jika kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Mister. Everything on the earth can teach us a little. Baik, ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat mengajari kita suatu pelajaran yang bermakna bagi kehidupan kita. Oke, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dari alam. So, let's say Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Ya Allah, please remind me of what I forgot to do and what I did. Amin ya Rabbal alamin. Oke kelas, thank you. Kita akan bahas di Zoom meeting dan juga boleh dikerjakan tugasnya dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.